Not until I have the assets. Daddy. Halo, jomblowan-jomblowati yang selalu dibuat sakit hati. Kembali lagi di channel Pojok Sinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Vanguard. Film ini menceritakan tentang perusahaan profesional yang bernama Vanguard yang menyediakan jasa perlindungan. Para anggota Vanguard ini merupakan mantan tentara atau tenaga keamanan yang ahli, dan salah satu visi mereka adalah melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. This is the hostage we need to save. Grab your weapons! Film diawali dengan diperlihatkannya dua orang pria yang merupakan kelompok gangster yang sedang melihat targetnya yang bernama Kin Goli di sebuah perayaan Imlek di London, Inggris. He's finally slithered out of his cave. Lalu terlihat dua orang pria yang merupakan anggota Vanguard yang bernama Zhang Kaiyan dan rekannya Lei Zeno. Lalu mereka berdua pun masuk ke dalam rumah Zhang dan Lei seperti biasanya menjadi perhatian dari para tamu Zhang. Lalu Ken yang sedang berjalan bersama istrinya mendapat pengawalan ketat dari para bodyguard-nya. Ken di situ sempat melakukan video call dengan putrinya yang bernama Farida. Dan kini Farida sedang berada di Afrika. Ketika panggilan video mereka terputus, Kin segera masuk ke dalam mobilnya, dan para gangster itu sudah bersiap-siap langsung melakukan penyerangan, hingga menghabisi kedua bodyguard-nya. Kemudian di lain tempat, di kantor Vanguard, terlihat seorang pria yang merupakan pimpinan perusahaan keamanan swasta yang bergerak dalam melayani keamanan dan pelindungan. Pria itu bernama Tang Huanting. Ketika Tang sedang sibuk dengan pekerjaannya, lalu dia mendapatkan laporan bahwa salah satu klien pentingnya yang bernama King Wally diculik oleh sekelompok gangster. Zhang dan Lei yang kebetulan sedang berlibur dan berada dekat dengan lokasi penculikan tersebut, mereka pun segera diperintahkan untuk membebaskannya. Sementara itu, Kin langsung diseret menemui pimpinan gangster mereka yang bernama Broto. Di situ, diketahui kalau ternyata ini semua terkait dengan kejadian masa lalu. Broto menuduh Kin telah membocorkan lokasi keberadaan ayahnya Omar kepada pihak Amerika. Kin terkejut dan baru mengetahui bahwa ternyata Omar masih hidup, dan Broto meminta uangnya menjadi milik ayahnya Omar. Kin langsung seketika menyangkalnya dan tidak mengetahui tentang uang tersebut. Kemudian istri Kin pun akan dihabisi jika Kin tidak mau menuruti apa kemauan mereka. Daddy! Lalu Zhang dan Lei tiba di lokasi. Karena saat ini mereka sedang liburan, maka tidak ada persenjataan yang dibawa. Hey, stop! I'm his brother. I don't care. Namun sialnya, penjaga itu tidak memiliki senjata, yang pada akhirnya Zhang mengambil beberapa cabai rawit sebagai gantinya. Zhang dan Lei langsung menerobos masuk.
Dan saat Broto menemukan kartu tanda pengenal Lei, Broto segera memaksanya untuk menyerahkan Qin. Karena Lei tidak mau melakukannya, Broto dan anak buahnya pun langsung menembaki pintu agar bisa menerobos masuk ke ruangan tersebut. I risked your life over it. Let's go. Kemudian setelah itu, rekan Lei dan Zhang yang bernama Mia datang di saat yang tepat, dan mereka pun segera bergegas pergi dengan menggunakan sebuah mobil limusin. Beberapa menit setelah itu di sebuah ruangan terlihat Tang, Qin berkumpul, dan di situ diketahui kalau kelompok yang menangkap Qin dan istrinya adalah gangster Arctic Wolf, pimpinan Broto. Lalu di situ Qin mengatakan kepada Tang kalau dia pernah bekerja kepada Medzim. Saat itu dia menjual minyak dan artefaknya di Eropa. Qin juga terkejut saat mengetahui Medzim adalah ternyata anggota Brotherhood of Vengeance. Kelompok Brotherhood of Vengeance yaitu sebuah kelompok teror yang hendak melakukan aksi kejahatan besar dengan mempergunakan senjata pemusnahan massal. Qin dipaksa untuk membeli senjata itu atau keluarganya akan dibunuh. Qin lalu melaporkan hal tersebut kepada polisi, hingga akhirnya 7 bulan lalu Masim terbunuh dalam serangan militer Amerika, dan Omar yang ternyata anak dari Masim selamat dan mengutus kelompok gangster Arctic Wolf untuk memburunya. Kemudian Qin tiba-tiba teringat anaknya yang sedang berada di Afrika. Qin lalu meminta bantuan Tang untuk menyelamatkan anaknya yang bernama Farida. Di lain tempat, di sebuah lokasi yang bernama Benteng Jet Bala yang menjadi lokasi kekuasaan Omar, terlihat Broto melaporkan kegagalannya kepada Omar melalui telepon, dan kini Broto diperintahkan untuk menangkap putrinya yang berada di Afrika. Lalu terlihat Tang telah bawa timnya yang terdiri dari Lei, Mia, dan Jonathan Yenlong kini telah sampai di Afrika. Di situ diketahui kalau ternyata Farida ini adalah seorang aktivis binatang. Dan terlihat dari sosial medianya yang ditonton 400.000 viewers dalam waktu 1 jam saja. Farida juga mengupload seorang pemburu ilegal yang bernama Tunda yang sering memburu binatang yang dilindungi. Di saat yang bersamaan juga, Tunda dan anak buahnya ini bertemu dan dibayar oleh Chameleon tangan kanan Broto untuk menangkap Farida. Selain cantik, ternyata Farida dini memiliki kemampuan berinteraksi dengan binatang buas seperti singa. Dengan ditemani oleh fotografernya yang bernama Juma, dia selalu mengabadikan momen-momen berbahayanya itu. Tidak lama kemudian, Tang dan anak buahnya telah berhasil sampai dan bertemu dengan Farida untuk membawanya. Namun tiba-tiba Broto dan kelompoknya muncul hingga pertempuran tidak terhindarkan lagi. Di tengah aksi baku tembak tersebut, Farida sempat menembakkan senjata biusnya ketika Lei sedang dipojokkan oleh bawahan Broto. Sementara itu, Tang masih menghadapi perlawanan musuh. Kemudian terlihat singa Farida yang bernama Charlie tiba-tiba muncul untuk membantunya dan singa itu akhirnya menerkam anak buah si Broto. Lei yang tidak sanggup lagi hingga dia kehilangan kesadaran akibat obat bius yang harusnya digunakan untuk membius seekor nyacah. Kemudian, Tang dan Mian menyusul mereka dengan berjalan kaki. Sementara itu, Jonathan membawa Juma ke rumah sakit terdekat.
Saat pagi harinya, ketika Lei dan Farida sudah terbangun, mereka melihat para pemburu itu masih tetap bersikeras mengejar mereka. Terlihat para pemburu tersebut membawa 2 ekor hyena untuk mengendus jejak. Di saat yang bersamaan dan tepat, Tang dan Mia langsung beraksi untuk melumpuhkan mereka. Di luar dugaan mereka, kali ini Broto dan Tunda membawa kapal boot dan jet ski, hingga pertarungan di atas air pun terjadi. Karena di depan mereka kini terlihat sebuah air terjun, Tang segera bertindak untuk menyelamatkan Mia. Mereka berhasil bertahan di tengah air terjun itu, sedangkan Broto berhasil membawa Farida dan Lei. Lalu, tidak lama setelah itu datang sebuah helikopter dan berhasil membawa Tang serta Mia kembali ke markas Vanguard. Omar yang saat ini telah menahan Farida dan Lei. Dia pun memaksa Tang untuk melakukan pertukaran antara Qin dan Lei. Dan jika Tang tidak memenuhi permintaan Omar, maka Farida dan Lei akan dipenggal. Setelah itu, Qin mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan Tang Empat Mata. Lalu di situ terungkap, ternyata Qin menyimpan uang milik Masim dengan alasan khawatir mereka gunakan untuk membeli senjata pemusnah massal. Namun Tang sudah menduga kalau Qin adalah orang yang rakus. Vanguard akan mengerahkan seluruh pasukannya untuk misi penting ini. Kemudian, di saat mereka sedang bersiap-siap, Tang mendapat informasi bahwa di Ziadabala, Omar memiliki 2.000 prajurit yang setia kepadanya. Mereka bertindak sendiri karena pemerintah tidak bersedia membantu. Sebelum berangkat, Tang memberikan sebuah pidato singkat kepada semua tim agar lebih bersemangat. Return victorious! Cepat! Move! Setelah melakukan penerbangan, mereka melakukan perjalanan menggunakan beberapa ekor unta. Lalu Tong meminta bantuan salah seorang tokoh masyarakat sekaligus intel di sana agar timnya bisa masuk ke dalam wilayah Omar. Kemudian, dari dalam sebuah rumah, tim menerbangkan sebuah drone yang berbentuk seekor burung merpati dan lebah sebagai media pelacak dan pengintai. Di sisi lain, terlihat Farida dan Lei yang ditahan di sebuah ruangan. Lei lalu melihat drone lebah tersebut. Tidak lama kemudian Lei dibawa untuk menemui Broto. Setelah Lei bertemu dengan Broto, di situ kameleon yang ternyata bisa berbahasa Mandarin langsung mengatakan kepada Lei kalau Broto ini tertarik dengan keahlian bertarung Lei. Maka dari itu, Broto menawarkan Lei untuk bergabung dengan kelompok gangsternya. Dengan tegas, Lei pun langsung menolaknya. Karena hal itu, Lei kemudian dibawa dan dia dipasangi sebuah rompi dengan bom waktu. Setelah itu, Broto melaporkan kepada Omar bahwa Venka berjanji akan menukar Qin dengan sandera mereka. Namun, karena mereka ragu, keamanan di lokasi ini seketika dilipat gandakan. Saat malam harinya, terlihat sebagian dari tim Vanguard menyelinap melalui terowongan air untuk memasangi bahan peledak di beberapa titik untuk rencana kejutan. Keesokan harinya, Tang membawa Qin menuju istana Omar dengan pengawalan ketat. Sedangkan Mia dan rekannya menyamar sebagai pelayan dengan menggunakan hijab.
Zhang dan timnya langsung melumpuhkan beberapa penjaga di lokasi tersebut. Setelah Qin bertemu dengan Omar, Qin langsung segera menyerahkan daftar aset ayahnya yang diubah dalam bentuk emas dan disembunyikan di tempat aman. Qin juga bersedia mengantarnya, namun dia meminta pada Omar supaya anaknya harus dibebaskan juga. Omar yang merasa tidak puas pun seketika langsung memberikan sebuah handphone yang tersambung dengan video Lei. Lalu Omar pun mengaktifkan peredam yang dipasang di tubuh Lei. Bahkan, dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk memenggal kepala Farida. Kemudian, dengan sebuah kode, langsung memerintahkan salah satu anggotanya untuk menembak seorang pemenggal yang akan memenggal Farida. Lalu Tang memaksa Omar untuk segera menurunkan semua senjata anak buahnya. Karena saat ini, Omar sudah dalam bidikan laser senjata mematikan anggota Tang. Yang pada akhirnya, pertempuran di antara mereka semua pun tidak terhindarkan lagi. Zhang yang telah berada di lokasi Lei, dia pun fokus untuk menyelamatkannya. Dia berusaha untuk menjinakkan bomnya, namun masalahnya, kabel manapun yang akan dia potong, bom itu akan terpacu dan akan tetap meledak. Zhang tidak menyerah begitu saja. Seketika, dia langsung menyemprotkan cairan pembeku baterai untuk menonaktifkan bom tersebut. Dan masalah lainnya adalah, Lei juga telah dipasangi sebuah bom pantul yang diinjaknya saat ini. Dan Zhang kembali berusaha dengan menyiapkan beberapa alat untuk mengakali bom pantul tersebut. Saat akan menuju mobil anti peluru milik Omar yang mereka rampas atas bantuan Muhammad, terlihat sebuah RPG ditembakkan musuh mengenai sebuah bangunan yang membuat Zhang terkena reruntuhan. RPG! Mengetahui hal itu, Lei dengan nekat akan menyelamatkannya. Tim Vanguard mulai kewalahan. Kemudian, Qin memutuskan untuk menyerahkan diri agar tim Vanguard bisa lolos membawa Farida. Sementara itu, Lei sudah putus asa dan menangis melihat Zhang masih tidak bernafas. Tiba-tiba mobil mereka harus terjun dari atas bangunan dan melewati medan terjal yang membuat goncangan hebat. Dan karena hal itu, justru membuat Zhang kembali sadar. Sementara itu, Omar berhasil menemukan alat pelacak di tubuh Qin. Dan setelah Omar mengancam akan memasukkan bara api ke mulutnya, Qin pun akhirnya mengatakan kalau emas milik ayahnya kini berada di Dubai. Ketika Tang sampai di Dubai, dia langsung berbicara dengan kepala kepolisian. Lalu di situ terungkap bahwa 200 juta dolar aset milik ayah Omar berada di negara ini. 2 orang yang berhubungan dengan kelompok teroris telah terindikasi masuk ke dalam Dubai.
Zhang lalu mempunyai sebuah ide untuk menggali informasi dari dua orang itu dengan memanfaatkan kecantikan Mia. Dan ketika dua orang itu sedang berada di sebuah kolam renang dekat apartemen, Mia terlihat memakai pakaian seksi dan berposa sembari dipotret untuk menarik perhatian mereka. Tim pun lalu mendengar pembicaraan dua pria tersebut tentang transaksi senjata pemusnah massal seharga $200 juta. Bahkan, tim berhasil meretas handphone dari salah satu pria itu karena dia telah meminta barcode micet Mia. Kemudian, terlihat Omar telah membawa Qin dengan sebuah kapal pesiar pribadinya. Di lain sisi, dalam sebuah tayangan berita, kapal induk USS John C. Stennis sedang berlabuh di Uni Emirat Arab. Mereka menghubungi penjual senjata yang menginginkan bayaran $200 juta. Namun Omar akan memberikan dalam bentuk emas. Dia tampak geram kepada seorang jenderal Amerika karena militer mereka yang telah menewaskan ayahnya. Omar memaksa Qin untuk segera menuju ke lokasi dan menunjukkan lokasi keberadaan emas itu. Bahkan Omar langsung mengajak si penjual senjata yang bernama Yosef untuk ikut langsung bersamanya. Di sisi lain, tim berhasil melacak keberadaan mereka. Ternyata emas itu disembunyikan di sebuah dealer sekaligus bengkel mobil. Di situ diketahui bahwa satu mobil itu bernilai lebih dari $100 juta dengan kaca dan ban anti peluru. Senjata pemusnah massal itu akan dibayar dengan mobil-mobil emas ini. Dan untuk keluar dari Dubai, mobil ini akan disamarkan dengan dilapisi Scotland Premium. Seketika, di situ juga, Yosef langsung menunjukkan koper pengendali senjatanya yang bisa digunakan dalam jarak radius 20 km. Tidak buang-buang waktu, Omar pun langsung seketika mengaktifkan senjata tersebut untuk menghancurkan kapal induk Amerika yang sedang berlabuh di Dubai. How do I operate it? There. Mendapat informasi itu, Tang dengan melalui militer Dubai langsung memintanya agar memperingatkan militer Amerika. Kemudian, tim SWAT juga segera diterjunkan untuk menangkap kelompok teroris ini. Grab your weapons! Saat aksi kejar-kejaran yang cukup menegangkan itu, akhirnya Yosef berhasil disergap oleh tim SWAT. Lalu Lei, yang ditemani oleh Farida, mereka pun segera bergegas membawa mobil Ferrari merah milik Yosef untuk mengejar Omar. Ketika drone raksasa itu terbang, jet tempur langsung lepas landas untuk menangkalnya. Di saat yang bersamaan juga, Tang yang kini berada di dalam mobil polisi, dia dibantu Mia dengan mengendarai motor sportnya untuk mengejar Omar dan komplotannya. Setelah situasi mobil yang dikendarai Omar berhenti, dia kembali kabur dan menjadikan Qin sebagai sandera. Lei yang melihatnya pun seketika langsung melompat untuk mengejarnya. Get down! Don't move! Get out! Get out! Get down! Don't move! Hey, you have the marker! Hands in the air!
Beberapa waktu setelah itu, Lei sempat memberikan hadiah sebuah selendang untuk Farida sebagai tanda cinta darinya. Dan film pun tamat.